sekali. Betul? Cikgu Ghazali, Haji Pari mana? Betul. Ada ikan, bukan ikan, ada udang di dalamnya besar sekali. Seperti itu, masya Allah, tabarakallah. Udang ada. Lalu tak makan semalam tuh. Jangan kata tak lalu, sampai tak boleh keluar lagi. Jadi jangan zuhud. Wah, zuhud. Seeloknya untuk sepertiga saja. Nabi kita kata sepertiga makanan. Sepertiga makanan tuh kalau makanan tuh stabil, seban hadis senantiasa ada. Tapi kalau jenis kita nih, yang macam tuh sekali-sekala aja. Di asrama tidak tiap hari macam tuh. Di asrama nanti lauk dibagi-bagi 1 ketui saja, tak boleh 3 ketui. 3 potong tak boleh. Di sini ada udang, ambil. Gimana rasanya? Ada ikan, ambil. Gimana rasanya? Ada daging, ambil. Di restoran tak boleh, kena bayar. Itu karena benda itu sudah ada. Macam itulah juga suasana ibadah. Masjidnya sudah ada, keperluan perlengkapannya pun juga sudah lengkap. Imamnya memimpin, zikir, tasbih, tahmid dan takbir, jangan tidak ikut. Dan juga jangan sampai dengan kita tidak membabitkan diri dengan suasana ibadah yang sedang berlangsung. Qala bismillahirrahmanirrahim. At-tasbihatu 'ala ta'am, bab yang menyatakan tentang ucapan basmalah di waktu makan. Riwayat daripada Sayyidina Jabir bin Abdillah annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza dakhala ar-rajulu," insyaallah kita mulakan dari hari ini. Saya tuh tahu tapi kadang-kadang terlupa juga. Apabila dengan salah seorang kamu masuk ke rumahnya terus menyebut nama Allah, maksudnya bismillah pada masa masuk ke rumah. Kadang-kadang kita dah terlupa. Pernahlah dapat panduan ajaran semacam itu, tapi masalahnya lupa. Oke, kita usahakan. Apabila dia masuk ke rumah dengan iringan basmalah, di waktu makan dengan iringan basmalah, minum dengan basmalah, keluar dengan basmalah, jumpa keluarga dengan ucapan assalamualaikum, maka syaitan akan berkata kepadanya, la mabila lakum wala asya, hei anak buahku, malam hari ini kita tidak dapat makan dan tidak dapat tidur di rumahnya. Syaitan begitu sudah, dia terpaksa hantar email kepada anak buahnya, hari ini kita tak boleh makan. Pernah dengar cerita kan? Kita takna, badan kita kurus, setan kita gemuk. Kita gemuk, setan kita kurus. 2 setan, satu gemuk, gendut, buncit perutnya, besar sekali. Setan yang satu itu telondeh pakaiannya, lemas, kurus, tak ada tenaga, tak bertenaga, tidak punya kekuatan. Rupa-rupanya setan itu seperti manusia juga, selalu bersimbang setan dengan setan. Katanya, anak penasaran betul, anak cemburu nih tengok badan awak besar, masya Allah tabarakallah, badan besar, perut buncit, kuat, tenaga luar biasa. Awak macam mana boleh macam tu? Kerja dengan datu kah? Gaji banyak berapa sebulan? Jadi kata yang satu ceritain, ya gaji sih sama aja, bukan makan lebih banyak daripada yang lain, bukan kena dapat tunjangan gaji lebih banyak toh. Tapi macam mana awak boleh bahasa semacam itu? Memangnya kenapa kamu jadi kurus? Atau dia tanyakan, awak kenapa kurus macam tu? Jadi tengok, tak ada mood, tak ada semangat, kurus, pakaian telonde, kedodoran. Telonde itu bahasa sana kedodoran. Dia bunyinya pun lebih kurangnya. Kalau kita tak paham tuh maksud kedodoran itu apa, dari bunyi itu sudah ketahuan dah. Berarti pakan tuh ulur tidak kemas. Kan begitu telonde macam itu kan? Telonde. Nah iyalah, gugur tuh ulur. Jadi pakai yang telonde itu biasanya perut yang tadi lingkarannya tidak kurang daripada 1,80 meter. Begitu kita sebut apa? Diet. Oh, jangan, itu nyeksa diri. Dia itu nyeksa diri. Allah.
tali atau dengan yang ikat pinggang tuh. Saya dah beli dah semuanya tuh. Pakai 2, 3, 4 hari, ditinggalkan lagi. Kalau nak cepat langsing, nak cepat kurus, jangan makan seminggu. Itu tak payah bayar. Itu mujarab. Pagi minum setegok air. Secawan cukup. Ada satu kumpulan di Banten, Jawa Barat, satu kiai nama beliau Kiai Mufassir. Yang nak mondok di situ syaratnya ketat sekali, harus puasa selama 11 hari dulu. Tak masalah kan? Tunggu dulu, belum habis lagi ceritanya. Apa tak ada masalah? Syaratnya puasa 11 hari. Syarat puasa yang 11 hari tadi itu, sahurnya setegok air, buka puasanya pun juga setegok air selama 11 hari macam toh. Itu setan seketika juga akan keluar daripada tubuhnya. Wah, tak boleh aku hidup di dalam badan tubuh manusia yang makan sangat setegok air saja. Kalau tak baca-baca apa-apa pun pada waktu minum, apa yang boleh diminum sama setan? Minumnya setegok airnya, tak makan langsung. Lepas itu santri yang lama duduk di situ sudah boleh makan, tapi harus jadi pada hasil upaya dia sendiri. Suruh menanam pohon pisang. Bila boleh makan pisang sampai pisang itu berbuah. Tapi pirasat Ustaz Amin. Nanti kalau kita ke sana, kita anak belum pernah, cuman kawan-kawan udah pergi ke sana. Entah kita datang nak ngeluh tentang apa, dia ada baca dah tentang kita. Tapi orangnya semuanya kurus. Tadi yang gemuk semuanya kurus, kiainya kurus, santrinya pun juga semuanya kurus. Tapi kekuatan berzikir, ibadah tidak ada tandingannya. Tahajudnya, zikirnya, ibadahnya. Ya kita tak inginkan santri-santri kita, jangan santri kita pun tak nak juga hidup macam tu. Malam biasa dengan gulai, dengan kambing, dengan ayam, dengan lauk pauk, terus suruh puasa. Sahurnya setakat 1 teguk air saja, mampu laku. Itulah masalahnya. Kembali. Jadi kita ikut yang sehat sajalah. Jadi setan sama setan tadi tersimbang. Awak kenapa kurus macam ni? Kurus kering kenapa? Jadi akhirnya masing-masing buka rahasia. Sebenarnya ente jadi bodyguardnya siapa? Ente ngawalnya siapa? Ngawal siapa? Teman dengan siapa? Jadi kata setan yang kurus tadi itu, aku ini berteman dengan seorang cigu, atau dengan salah seorang ustadz, atau dengan salah seorang siapa dia sebut namanya. Makannya bismillah, minumnya bismillah, pakaiannya bismillah, masuknya bismillah. Maji, saya duduk di Mekah pada tahun 74. Tuh guru saya Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani yang pondok Bogor tuh saya bagi nama sempena dengan nama beliau Ma'had Al-Ali Al-Makki Az-Zain, Ma'had Zain Al-Makki Al-Ali Litafaqu Fiddin. Itu tiap suapan tuh dengan basmalah. Bukan awalnya aja, kita awal pun kadang-kadang terlupa. Kenapa? Baunya tadi itu sudah mewakili bismillahirrahmanirrahim. Kena keciuman bau, hilang basmalah. Ini tiap menyuap, suap bismillah. Kunyah, ambil bismillah. Kunyah, ambil suap bismillah. Jadi kata setan kuruh tadi itu, saya duduk dengan orang yang macam tuh semuanya bismillah. Ganti baju basmalah, datang rumah assalamualaikum, makan minum basmalah, banyak apapun, walaupun sedikit pun juga basmalah. Jadi diketawakan sama yang gemuk tadi itu, kata gemuk. Kalau dengan aku punya teman dengan orang yang tak pernah sebut basmalah dalam kehidupannya. Makannya tak baca, minumnya tak baca, pakainya tak baca. Jadi kita tak nak kalau sampai setan kita jadi gemuk seperti itu. Kita nak bagi setan kita itu kurus, kalau boleh mampus. Akhirnya Pak Haji tadi itu sudah dapat ilmu macam tu, makan nasi biryani tengah hari atau nasi mandi, bismillahirrahmanirrahim, makan tiap suap bismillahirrahmanirrahim. Enggak, salah ceritanya.
tak baca basmalah langsung. Cuman terpikir dalam kepala, macam mana aku harus boleh bunuh setanku, harus mampus di hari ini. Saya kerjain lo. Masuk restoran, order semua makanan, biryani, mandi, ikan, daging, ayam, saji semua. Dia pun makan. Pokoknya lalu dia nak habiskan semuanya. Dia tak baca basmalah. Karena Nabi kita kata kalau pada waktu baca basmalah setan tidak ikut. Kalau pada waktu kita baca tidak ikut. Kalau pada waktu kita tak baca setan ikut. Dia tak baca langsung. Dalam artinya biar setan ikut makan sekali dengan aku. Masuk situ, saya masukkan kerabu, saya masukkan nasi dagan, saya nasikan nasi biryani, biar dia keracunan nanti di dalam perutnya. Dia makan, dia pulur semuanya makanan tadi itu. Bukan setakat kenyang saja, kenyang sungguh. Tak baca basmalah sejak daripada awal makan dengan suapan yang pertama sampai habis, tak baca langsung. Begitu penuh perut dengan makanan, tiba saatnya dia minum, baru dia baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wah bang, basmalah? Iyalah, supaya setan saya tercekik, dia tak boleh minum. Setan, dia tengok ada air di belakang tuh, dia akan minum ke situ nanti. Dia akan beli air mineral tuh. Di restoran mana saja. Itu pahaman yang apa bahasa kita cetek kah gitu. Pahaman cetek, bahasa sini cetek. Cetek. Yang sikit tuh. Cetek. Pahaman dia yang cetek tadi itu, dia beranggapan kalau basmalah di waktu makan berarti setan tak boleh makan. Kalau tak baca setan makan. Nah, jadi supaya setan tadi itu makan banyak, dia minum, dia baca basmalah di waktu minum. Pada saat dia baca basmalah berarti setan tak boleh minum. Kalau tak minum selepas makan, akan tercekik makanan di tenggorokannya, maka paling tidak akan menyusahkan setan. Kalau dia masuk hospital kan kena keracunan makanan, lumayan juga. Untuk seminggu lah dia tak kacau kita. Itu pahaman yang macam mana? Qala, setan berkata, tidak ada makan malam, tidak boleh mabit tidur bersama mereka. Wa idza dakhalat, apabila dia masuk rumah tanpa menyebut nama Allah di waktu masuknya, tidak mengucapkan salam kepada keluarganya, tidak baca basmalah di waktu makan dan minumnya, setan akan berkata, adraktumul mabit, kalian boleh tidur sekali bersamanya, dan juga dengan kalian boleh makan malam bersama mereka. Fa idza lam yazkurillah inda ta'ami qala adraktumul mabita wal 'asha. Qala, riwayat daripada Sayyidina Huzaifah ibnul Yaman, qala kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Ini lihat, apabila kami menghadiri makanan bersama baginda Nabi, adab-adab ini kita praktekkan, yang walaupun kita lapar, menahan lapar tak lama mana sebab makanan sudah terhidang. Kalau tertangguhkan pun paling hanya dalam 10 menit saja, dan belum tentu sampai 10 menit. Dimana dengan kita rombongan dalam satu grup, makanan sudah terhidang di depan kita, kita tinggal mengambil posisi masing-masing, duduk di tengah, duduk depan, duduk samping, duduk kanan kiri, dan yang seumpamanya. Bagaimana kata Sayyidina Huzaifah, apabila makanan sudah tersajikan, apabila kami hadir untuk mencicipi makanan yang disajikan, lam yadha ahaduna yadahu hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada seorang pun daripada kami yang meletakkan tangannya ke makanan, mengaut, mengambil, menyuap, kecuali setelah Nabi kita meletakkan tangan beliau terlebih dahulu. Itu kadang-kadang kan kita makan dengan orang-orang tua. Mungkin kita dengan orang tua kita sendiri, mungkin kita dengan salah seorang daripada ketua keluarga yang lama, dengan Pak Lung, atau dengan Pak Su yang lama tak berkunjung ke rumah kita. Mungkin kita makan dengan guru kita, mungkin kita makan dengan ketua masyarakat.
satu kumpulan. Katakanlah dengan kita 3 kereta, yang ketiga kereta tadi itu dijemput makan di mana saja. Maka secara adabnya, siapa orang yang kita tuakan daripada kumpulan kita tadi itu, dan siapa orang yang kita segani. Biasanya orang-orang seperti itu kalau pada itu datang disuruh untuk duduk di depan atau untuk di tengah-tengah majelis, namanya satrul majelis. Jadi budaya kita yang kurang elok, kadang-kadang si tukang saji makanan itu makanan disajikan kepada orang yang duduk di luar, itu tidak tepat. Tidak begitu cara sunnahnya kita menyajikan makanan. Karena kadang-kadang tujuan kita ya karena mereka dah dekat pintu, karena mereka sudah duduk di sana adalah letakkan dulang tadi itu tidak betul. Jadi ini mereka berkumpul, bahkan yang paling kurang nyaman di orang yang di dalam zikir tahlil mesti suruh, mana ada orang pergi luar situ suruh baca tahlil. Ustaz Amin doa dulu, doa. Mesti tak Ustaz Amin yang duduk di tengah. Ustaz Daud doanya doa arwah, tak Ustaz Daud. Tapi begitu makanan dikaut, tuh yang pergi sana yang makan awak, Ustaz Daud nunggu jadi belakang. Itu cara yang sama sekali, satu tidak nyaman dilihat, yang kedua mengecewakan, yang ketiga menyalahi sunnah. Sunnahnya seperti apa? Siapa orang yang kita tuakan di majlis tadi itu, ambil dulang makanan yang teristimewa dulu, letakkan kepada orang yang kita tuakan. Tah tutuk guru kita kah, orang tua kita kah, ataupun juga bos kita, atasan kita, dulang yang teristimewa tadi itu, makanan sajian yang teristimewa. Nah, berikutnya menyusul. Kalau Allah takdirkan sebagaimana disebutkan di dalam hadis di sini, makanan itu sudah tersaji. Ini bukan cerita siapa awal siapa akhir. Siapa akhir, bukan awal. Berarti kitalah yang dapat nasib atau warisan mendapatkan asabah yang terbanyak, tidak. Jangan lupa teman kita. Kemarin tuh kalau seandainya makanan jadi bersusah hati sama tuan rumah atau juga dengan antum. Karena ada sebagian daripada antum datang awal. Datang topik belakangan. Antum udah ngam dengan udang. Bukan menyebut. Ngam dengan lauk dan gulai. Cigu Ghazali datang terlambat. Orang tua kita ada sebagian yang terlambat. Kena faktor kereta. Kena faktor kendaraan. Terlambat kita datang ke tempat itu. Sajian makan sudah tersajikan begitu istimewa. Ada sajian hidangan yang lebih istimewa. Karena kita merasa datang awal, kita langsung duduk ke situ. Dipastikan dulu sama bentuknya. Oke, berarti untuk kita semuanya. Nah, jadi kita mungkin awal-awal karena jumlah kita masih belum cukup. Bahkan ketua grup kita, katakanlah antum dengan Taufik, belum sampai lagi. Dapatkan ekornya atau dengan kulitnya udang saja. Atau kepala udang yang tak ada isi langsung. Sementara dengan kita mendapatkan asabah yang terbanyak, itu tidak. Jadi permulaan kalau belum terkumpul lagi, mungkin kita mulai dengan buah dulu. Kalau kita disuruh sudah kan. Nah, karena hidangannya sudah di hadapan kita, yang lain sudah ada hidangan lengkap. Suruh makan, saya makan awal. Tuan rumah kata macam itu, kami pun makan awal. Tapi kalau kita ada teman, maka dengan kita tunggu dulu, mulakan dengan yang ringan-ringannya. Nanti kalau cukup, alhamdulillah. Kalau tidak cukup, semuanya boleh menikmati apa yang sudah terhidangkan. Tidak ada daripada kawan ke kawan yang mendapatkan bagian yang lebih. Kenapa? Disebabkan karena dia terdahulu datang ke tempat itu. Jadi kadang-kadang tuh guru jalannya lambat. Untuk tokoh-tokoh masyarakat kita ambil alih. Itu juga kurang sehat. Jadi penyajian sampai kepada tahap hidangkan kepada kumpulan yang di tengah, setelahnya itu hidangkan kepada yang ke sebelah kanannya. Kalau kita sajikan secara serentak lebih cantik, tapi tidak ada seorang pun daripada kami yang mengulurkan tangannya memakan sajian dan hidangan tadi itu, kecuali setelah kami tengok Nabi kita memulakannya. Itu berarti ada adab. Yang pertama ada toleransinya, yang kedua ada hormat menghormatinya, yang ketiga dan juga ada kesetiaan kita, yang keempat
yang walaupun kita lapar, Allah tahu. Siapa tahu detik-detik kita menahan rasa lapar yang pada saat dengan makanan sudah terhidangkan dan tersajikan pada saat itu menjadi asbab kekuatan bangkit untuk kita melaksanakan ibadah tahajud atau munajat, atau juga akan menjadi asbab hanya penyakit daripada anggota tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa idza hadarna ta'aman lam yada', tidak ada seorang pun daripada kami yang meletakkan tangannya melainkan setelah Nabi kita memulakannya. Wa inna hadarna ma'ahu ta'aman, dan pada satu ketika kami makan bersama, menghadiri satu jamuan makanan bersama baginda Nabi, tiba-tiba datang seorang Arabi paka'annama yudfa. Makanan dihidangkan untuk kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang Badawi, seakan-akan tangannya itu digerakkan, sepertinya dia sedang ditolak. Padahaba, maka dia langsung saja meletakkan tangannya ke makanan itu. Nabi kita langsung pegang tangan dia. Ini tidak tahu adab makan. Coba tuh Nabi kita rubah secara langsung. Kita kadang-kadang tuan belum apa-apa lagi. Anak, ya kita kadang-kadang kena dah tua tak apalah, anak-anak makan duluan. Tapi itu tidak betul cara macam itu. Nabi itu terbiasa. Gara-gara kita tidak pernah halang di rumah, tempat kenduri dia buat beda yang sama. Tak kisah dia orang tua, dia beratur depan, dia kau, dia ambil banyak-banyak, orang tua belakang tidak dapat habuan apa-apa. Itu didikan yang tidak betul. Bagaimana dengan didikan yang betul? Tak juga terlalu ketat. Boleh. Anak, cucu, tengok jah dulu. Tengok tuan makan sampai tuan berdiri. Kalau tuan tak ada assalamualaikum, jangan makan dulu. Itu terlalu ketat. Terlalu ketat hidangan. Kita ada anak-anak, cucu, sama dengan tuan, sabar dulu. Kalau perlu kita jadi khidmah, pelayan. Kautkan, naik nasi, lauk, gulai. Untuk orang tua dulu. Kalau seandainya ada anak kita ambil lauk sebelum kita, Nabi kita tangkap tangan si sahabat tadi itu. Ini tidak menjaga adab dan nanti akan mempengaruhi atau juga akan membawa budaya kurang sehat kepada masyarakat. Nabi kita pegang tangan si laki-laki tadi itu. Kemudian setelahnya datang pula budak perempuan pun juga melakukan benda yang sama, pun juga Nabi kita pegang. Qala fa dhahabat li tada'a yadaha fi ta'ami qala fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha. Maka Nabi kita pegang tangannya juga. Tadi yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Wa qala, yang pertama laki-laki, dua, yang kedua budak perempuan. Inna syaitana la yastahilu ta'ama alladhi lam yuzkar ismullahi ta'ala alaihi. Sesungguhnya syaitan menghalalkan makanan yang tidak disebut nama Allah. Dia mengambilnya secara terburu langsung nak suap. Itu syaitan akan mengambil dan mendapatkan habuan makanan yang seperti itu. Wa innahu ja'a bihadzal a'rabi, dan sesungguhnya syaitan membawa orang Badawi ini untuk menghalalkan makanan tersebut. Maka aku pun memegang tangannya. Macam tu juga dengan dia hadirkan si anak perempuan ini dan dia ingin menghalalkan makanan tersebut. Maka aku pun juga memegangnya. Bawalladzi nafsi biyadihi, demi diriku yang berada di tangan Allah. Inna yadahu, sesungguhnya tangan syaitan, lapi yadi, berada pada tanganku bersama tangan mereka berdua. Ini hakikatnya semacam itu. Dan ini kalau berlaku dengan baginda memang secara nyata. Tapi kalau dengan kita hakikatnya juga seperti itu, tapi kita tidak melihatnya sahaja. Jadi yang ngambil makanan sebelum mengucapkan basmalah, satu. Kemudian yang kedua, yang mengambil makanan sebelum orang yang lebih tuaan daripada kita mengambilnya. Jadi satu hal yang perlu kita tanamkan, sifat ithar. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan ini memang sulit. Berempat. Di mangkok ada 4 ketoi daging. Karena kebetulan kita yang pegang camca terlebih dahulu, kita yang kau lebih duluan, mesti kita akan memilih yang paling besar, yang paling banyak dagingnya,
dan juga yang nampak kelihatannya lebih meyakinkan. Nah, kita miliki satu sifat, pada saat tersaji semacam itu kita pilih yang paling kecil, itu hebat. Jadi kita bagi kawan kita untuk lebih banyak, 4 biji buah limau, 4 biji apel, 4 potong ayam, daging ataupun juga ikan talapia 4, ketiga-tiganya talapia bakar, baunya, asapnya sedap. Masya Allah tabarakallah, ambil yang paling kecil. Itu berarti kita ada sifat itsar untuk kawan, mengutamakan kawan terhadap makanan yang kita sajikan. Sehingga yang terakhir tidak merasa bimbang, yang datang belakangan tidak merasa risau, yang datang kemudian tidak merasa takut karena dengan teman-temannya dan juga dengan keluarga masyarakat sudah terdidik seperti itu. Yang berlaku tidak demikian. Coba dia asrama-asrama. Kalau seandainya lauk pauk disediakan dan diserahkan kepada mereka yang mengaut, yang makan belakangan tidak akan dapat lauk. Berarti kita ada sifat rakus, ada sifat sarakoh, ada sifat tamak, yang sehingga sampai kepada tahap yang dengan kita seperti nak merampas atau nak mengambil hak-haknya orang lain. Seeloknya macam mana? Kalau sedikit biar kita mengalah, lambat belakangan kita mengambil yang tersisa. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Mu'ammal ibnu Hisham qala hadatsana Ismail an Hisham yani ibni Abi Abdullah ad-Dastuai an Budailin an Abdullah ibni Ubaid an imra'atin minhum yuqalu laha Ummu Kulsum an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Iza akala ahdukum falyazkur ismallah ta'ala fa in nasiya ay yazkur ismallah fi awwalihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhiruh. Nabi bersabda, apabila dengan salah seorang kamu memakan makanan, hendaklah kamu menyebut nama Allah. Kalau terlupa menyebut nama Allah pada permulaannya, maka ucapkanlah bismillahi awwalahu wa akhiruh. Tapi jangan tiap hari makan macam tu. Apa nanti bismillah awwalahu wa akhirah, bismillah awwalahu. Sudah tinggal sesuap saja lagi bismillah awwalahu wa akhirah. Boleh cantik-cantik tapi tetap kurang cantik. Riwayat daripada Umayyah, wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yaqul, Nabi kita sedang duduk dan terdapat seorang laki-laki yang sedang makan. Nabi kita duduk, ada orang sedang makan. Falam yusami, laki-laki itu makan lalu sungguh tapi tak baca basmalah. Hatta lam yabqa min tamila luqmah, sampai tidak tersisa daripada makanannya melainkan dalam satu suapan sahaja lagi. Tapi kita tengok berarti makan bertambah, makan bertambah, makan tak baca basmalah. Setelah tersisa daripada makanan tadi itu ukuran sesuap nasi, baru dia ucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nabi kita tergelak tertawa tengok dia tadi itu. Nabi kita tawa. Jadi jangan dikira Nabi kita itu serius saja. Zikir. Jangan buang-buang waktu SMS. Nanti di rumah zikir. Datang ke rumah, assalamualaikum, tasbih semuanya. Blok. Ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah, sekarang waktu zikir. Tak ada, Nabi kita tak macam itu. Nabi kita boleh bertakayub dan beradaptasi dengan suasana dan keadaan yang sehingga dapat mewujudkan suatu keceriaan. Tuh seronok bang. Misal, suatu hal yang perlu kita kongsikan dan perlu kita tingkatkan kalau pada waktu dengan kita, pada saat satu konsep berlangsung, maka ini yang kita jemput mawi daripada kulai. Mawi kulai, saya kira mawi Kelantan, tahunya mawi kulai. Johor, jauh. Atau dengan Siti itu dengan siapa saja. Maka kesetiaan daripada penggemar, selain daripada berapat-rapat baju ke depan ikut menyanyi, itu setia. Coba pikir, macam mana penggemar artis, penyanyi, seniman boleh berkerumun ke depan untuk sama-sama memberikan semangat, kegairahan kepada si penyanyi tadi itu. Sebab ada di antara daripada penyanyi sampai tak sedar diri, dia buka baju dan dia lepaskan sampai tak pakai baju lagi atas pentas. Pernah dengar cerita itu?
Pernah dengar? Yang namanya Faizul atau siapa pada saat itu kena semangatnya. Kita dalam pengajian tak macam tu. Kita kadang-kadang nak bagi orang lesu, nak bagi orang tak ada mood, nak bagi orang tak ada semangat. Kita berpecah-pecah, satu tiang sana, satu tiang sini, satu tembok sana, satu tembok sini. Yang itu SMS, yang itu majalah, yang itu harakah, yang itu makan pula. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Geletaran lutut kita, itu suasana dan juga budaya yang tidak baik. Kembali, Masya Allah tabarakallah, sampai bukan setakat mendekat dan berkerumun saja, ikut menyanyi sekali. Maka maui, saya tidak katakan saya ini malaikat. Saya pernah nonton film, saya pernah nonton Gusti, saya pernah menonton persembahan-persembahan yang di Mesir, lagu-lagu Arab pada masa zaman jahiliyah. Kita sama-sama lah dengan kawan-kawan pada saat itu. Nonton film sinema atau panggung wayang yang hak petang pernah masuk, yang hak siang pernah masuk, yang hak malam juga pernah masuk. Banyak kamu jangan cerita tentang sinema, saya tahu. Kalau sedang berlangsung, kita tak boleh cari kursi kita, mesti kita akan dikawal. Yang satu buat toslet untuk tunjukkan di mana tempat duduk kita. Kita kena nunduk-nunduk waktu lewat, sebab itu dengan kamera sedang berlangsung atau dengan film sedang berlangsung. Ada film 2 kali sehari, musim panas, musim sejuk. Tiap satu persembahan 2 lagu atau juga dengan 2 film, satu film Arab, satu film Eropa. Itu dahulu seperti itu. Apa yang saya maksud? Penyanyi-penyanyi saat ketika menyanyi, yang sepatutnya dia tampil dalam 10 menit, tapi bagaimana sampai setengah jam, kena penonton. Isma'uni u'ullukum kata Wardah Jazairiyah, begitu menyanyinya. Wardahnya, Muna Abdul Ghaninya, Azizah Jalalnya, Said bin siapa, Muna bin Saidnya, itu semuanya penyanyi-penyanyi daripada Mesir dan juga daripada negara Arab. Yang namanya Talan Madah, Magadi, kata dia, Magadi saya pun tidak hafal lagunya, dan lupa dah. Talal Madah itu dengan yang satunya lagi, satu Talal Madah, yang satu yang mukanya keasiaan. Memang dia asal orang Indonesia, tapi jadi warga Arab Saudi dan menjadi penyanyi terkenal. Muhammad Abduh menjadi seorang penyanyi yang terkenal di Arab Saudi. Abdul Halim nyanyi dengan tangannya, Ummi Kulsum dengan seput tangannya, goyang-goyang macam tu. Penonton. Sehingga sejam jadi 2 jam. Tak jenuh dia menyanyi. Kenapa? Karena sokongan dan dukungan dan bersama setan menyanyi pada saat itu. Kita saat ketika orang buat Maulidan Rasul, kita senyum. Kalau seandainya kita tak ikut berkasidah sekalipun, bagi respon, bagikan aksi atau reaksi yang membuat orang itu semangat. Ini untuk kebaikan, ini untuk agama, ini adalah untuk ibadah 2 menit, ini adalah untuk kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara daripada akhlak bagian yang sudah terkubur. Nabi kita kalau duduk sekali dengan para sahabat bual tentang apa? Satu cerita tentang Pak Saudara, Mas Saudara, Pak Lung, Pak Su, cerita masa silam, masa lalu. Nabi kita bagi respon, senyum, bagi tumpuan, bagi perhatian atas cerita-cerita yang mereka ceritakan. In dzakaral akhirata in dzakarul akhirata dzakara ma'ahum. Kalau pada saat mereka sebut akhirat, Nabi kita akan sebut bersama mereka. Wa in dzakarud dunya dzakara ma'ahum. Dan kalau mereka sebut tentang dunia pun juga Nabi kita sebut bersama mereka. Wa idza dhahiku tabassama. Dan apabila mereka ketawa, Nabi kita senyum. Itu maknanya memberikan respon. Sehingga anta bernyanyi, ini topik tadi angkat mic. Kalau seandainya topik pada saat angkat mic untuk berkasidah, saya langsung buka kitab, dia akan berhenti. Tapi kalau saya juga ikut berkasidah dengan dia tidak teragak-agak untuk meneruskan. Maknanya Syekh oke, memberikan lampu hijau untuk kita berkasidah dalam sementara waktu. Itu akhlak dengan baginda untuk mewujudkan suasana nyaman. Bagaimana kira-kira dengan mereka tidak ada rasa segan. Macam ini saja. Misalnya kita lagi sedang main domino.
Main domino tahu? Tak tahu kah? Kena tahulah bang, kena tahulah. Domino itu ada yang kosong-kosong, ada yang satu atas, satu bawah, ada 1, 2, ada 1, 3, ada 1, 4, ada 1, 5, ada 1, 6. Satu dulu, kemudian 2, ada 2 kosong, 2 kosong, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5. Dia macam nih, 3 1 bulat bulat bulat, di sini titik titik titik. Itu domino namanya. Atau catur lah, tapi lah catur lah. Kalau tak pandai juga catur. Pada saat kita datang, kita ini tuan atau papa datang, tengok anak kita main catur. Kalau kita dekati mereka, terus kita diam saja. Itu tak lama kemudian mereka berhenti. Mereka berhenti. Tapi kalau kita dekati mereka, dah, jangan. Ini ke sini, ini bagus, ini ke sini. Mesti mereka akan teruskan main. Nah, kalau pada saat main domino tadi itu 4-4. Sini 4-5. Yang sini 5-1. Yang sini 4-4 lagi. Terus kita datang. Kita kata keluarkan 4-0. 4-0, kita kata keluarkan 4-0, kita suruh ambil. Insya Allah permainan akan berlangsung. Kita orang disegani. Coba saja pada saat kita seperti itu 5-5, cukup. Udah lari semuanya. Susah dipahami. Susah dipahami. Boleh sepak sajalah, kita paham semuanya. Jadi lagi asik-asiknya nih. Kesebelasan Alur Malai melawan kesebelasan Masjid Sultanah Bahiyah. Semuanya orang-orang masjid. Cigu Ghazali jadi kiper cigu. Permain sedang berlangsung, datang saja tuh guru di situ. Terus kata tuh guru, cigu, lihat biar saya jadi kiper. Tuh guru jadi kiper. Saya pamit lepaskan sorban, lepaskan tongkat, terus jadi kiper situ. Berani kita teruskan permainan itu. Nabi kita taklah sampai ke tahap itu, tapi memberikan respon kepada orang-orang sehingga anak muda, remaja, orang tua, sesiapa saja bukan tidak terasa segan, tapi merasa baginda memberikan penghormatan dan penghargaan kepada mereka. Macam itu juga dengan kasidah. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayyana astuqna lik. Jadi anak-anak lagi sedang berkasidah, kita datang, kita ambil salah satu daripada mikrofon yang dengan kita. Coba misalnya, kalau seandainya pada saat kunjungan Perdana Menteri Datuk Najib kemari, di saat kita sedang berdiri, di saat kita sedang berkasidah, karena beliau sudah sampai kemari dan akan meresmikan masjid yang baru dibangun, mungkin dalam hitungan menit saja kasidah itu akan dihentikan. Tapi begitu beliau masuk, beliau ambil salah satu daripada mikrofon, ikut juga berkasidah. Ya Taibah, tuanku. Kan dulu pernah tuanku pada masa hari jadi beliau ikut main layang-layang, perasaan tak? Tuanku yang mana satu? Azlan Shah? Tuanku Abdul Halim? Kalau tak salah dalam beberapa tahun terakhir nih ikut main layang-layang. Apa layang-layang? Zu. Kan zu. Wow. Oh, tak sambung. Wow huruf ilah. Wow. Akhirnya orang yang main wah tadi semuanya seronok. Perlu apa tuanku dengan permainan itu? Tapi untuk menceriakan suasana, kalau lagi kita sedang main gasing, terus tuanku ambil satu gasing, terus dipusing sama tuanku macam tuh, rakyat sangat seronok sekali. Begitu diantara daripada akhlak baginda, asalkan selama tidak membabikan baginda kepada perkara yang terlarang. Itu mana hadis yang kita riwayatkan di sini. Nabi kita tengok perhati, dia makan, lebih belajar lagi. Makan. Setelah di penghujungnya dia ucapkan basmalah, Nabi kita ketawa sampai kelihatan. Riwayat yang lain sampai kelihatan gigi depan beliau. Pamazala, Nabi kita komen, setan senantiasa setan makan bersamanya.
pada saat dia sebut nama Allah, setan langsung memuntahkan seisi perutnya. Temuntah setan tadi itu. Makanya itu Nabi kita ketawa melihatnya. Tak istirahat sampai pukul 11 subuh 25 menit. InsyaAllah kita sambung nanti pada pertemuan yang akan datang dengan kitab Sunan At-Tirmidzi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Seperti semalam ya. Seperti semalam lagi, makan belakang. Nah, haji kena umum lah. Bagi tahu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan perempuan, seperti biasa bolehlah ambil makanan dan juga minuman di belakang sana, disediakan di belakang. Ambil satu. Terima kasih. Jadi kita sambung kuliah kita selepas pukul 11 suku sehingga pukul 12:30.